Bayraktar Kızılelma ve İtalyan M346'dan havada tarihi test. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Baykar'la Oke, lanjut dua kabar gacor, bos. Jadi baru-baru ini, dunia pertahanan kembali dibuat heboh oleh sebuah uji coba yang bisa dibilang sebagai gambaran perang udara masa depan. Di mana di fasilitas uji Baykar di Korlu, Turki, baru-baru ini pesawat serang ringan M346 milik Italia ternyata telah berhasil terbang bersama drone tempur siluman Bayraktar Kızılelma dalam program K-Swarm. Drone tempur Kızılelma itu pun kabarnya berhasil dikendalikan oleh sang pilot M346. Nah loh, lantas apakah maksud Indonesia membeli dua alutsista ini memang bertujuan untuk menggabungkan keduanya? Bagaimanakah hubungannya? Setelah ini kita terawang, bosku. Kemudian kabar kedua, bocoran mantep datang dari media asing yang mengabarkan bahwa Indonesia telah menaikkan kontrak efektif resmi pembelian 2 unit kapal selam mini dari Italia. Nah, lantas kapal selam apa itu? Mengapa Indonesia mau beli? Apakah kelebihannya jika dioperasikan di Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markipol, mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal pesawat jet M346 dan drone tempur Kızılelma yang baru-baru ini digabungkan, bos. Jadi dalam pengujian tersebut, Kızılelma pun ternyata berhasil melaksanakan berbagai perintah yang diberikan dari udara oleh sang pilot M346. Mulai dari bergabung dalam formasi, bermanuver, hingga menjalankan instruksi secara otonom menggunakan kecerdasan buatan dan sistem data link canggih. Bahkan pada salah satu tahap pengujian, jet tempur M346 dilaporkan mampu mengambil kendali penuh terhadap drone jet tempur Kızılelma. Nah, jelas ini adalah lompatan besar menuju konsep loyal wingman, bos, di mana pesawat berawak dapat memimpin dan mengendalikan drone tempur dalam satu misi. Dan disinilah Indonesia, admin rasa, mulai masuk nih ke dalam cerita, bos. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia diketahui kini mengarah pada akuisisi pesawat M346 buatan Leonardo, sementara drone tempur Kızılelma juga dikabarkan bakal menjadi salah satu drone tempur yang dipasok ke Indonesia melalui kerjasama industri pertahanan dengan Baykar, bos. Nah, pertanyaannya kini, apakah Indonesia sengaja membeli keduanya agar bisa digabungkan? Sampai hari ini memang belum ada pernyataan resmi, bos, yang mengonfirmasi hal itu. Namun jika melihat kerjasama strategis antara Baykar dan Leonardo serta keberhasilan uji coba K-Swarm, kombinasi itu pun sangat masuk akal secara operasional. Dan jika integrasi ini terwujud, TNI Angkatan Udara pun berpotensi menjadi salah satu kekuatan udara pertama di Asia Tenggara yang mampu menerapkan konsep managed unmanned teaming dengan jet tempur M346 dan drone tempur Kızılelma. Jadi bayangkan satu pilot jet tempur M346 Indonesia mengendalikan beberapa drone Kızılelma sekaligus untuk pengintaian, peperangan elektronik, hingga serangan presisi jarak jauh. Singkatnya, mungkin yang dibeli Indonesia bukan sekedar pesawat dan drone, melainkan tiket masuk menuju era perang udara generasi berikutnya. Dan kalau proyek ini berhasil, kemudian Indonesia dapat teknologinya, maka kekuatan udara Indonesia pun bisa makin gacor. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Ternyata ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari Eropa Selatan nih. Sebuah artikel yang diterbitkan media pertahanan El Snorkel dan ditulis langsung oleh Laksamana Purnawirawan Angkatan Laut Italia, yaitu Liborio Palombella, mengklaim bahwa perusahaan Italia, DRAS, telah menaikkan kontrak resmi dengan Indonesia untuk pembangunan dan pengiriman 2 unit kapal selam generasi baru bernama DGK. Menariknya, penulis juga menegaskan bahwa ini bukan sekedar MOU atau LOI yang sering kita dengar dalam pameran pertahanan ya. Namun katanya ini adalah kontrak yang sudah diteken, dan jika informasi ini benar, maka Indonesia bakal menjadi pelanggan pertama kapal selam DGK di dunia. Nah loh. Lalu, apa sebenarnya kapal selam DGK itu? Jadi
DGK merupakan singkatan dari Dras Galeazzica. Huruf K merujuk pada penggunaan sistem propulsi diesel elektrik konvensional. Namun, jangan salah, kapal selam ini pun bukan kapal selam mini biasa, bos. DGK memiliki panjang sekitar 34 meter, bobot selam mencapai 270 ton. Diawaki 9 kru dan dapat membawa hingga 6 operator khusus. Jangkauan operasinya pun bahkan mencapai 4.000 mil laut pada kecepatan ekonomis. Dan yang membuat banyak pengamat melirik adalah persenjataannya, bos. DGK mampu membawa 4 torpedo berat serta berbagai muatan tambahan seperti ranjau laut, drone bawah air atau UUV, kemudian mini torpedo hingga kendaraan bawah laut pasukan khusus. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia tertarik dengan kapal selam mini ini? Apa yang membuat kapal selam mungil ini dianggap cocok untuk negara kepulauan terbesar di dunia? Dan benarkah DGK bisa menjadi ninja bawah laut yang membuat lawan sulit tidur nyenyak? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, kalau dipikir-pikir ya, Indonesia memang pelanggan yang sangat masuk akal untuk kapal selam seperti DGK ini, bos. Negara kita ini punya lebih dari 17.000 pulau dan juga sejumlah jalur laut strategis dunia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Lombok, sampai Selat Makassar. Banyak wilayah itu berupa perairan dangkal, sempit dan sangat kompleks untuk operasi kapal selam berukuran besar. Dan disinilah DGK menawarkan keunggulannya, bos. Menurut artikel tersebut, kapal selam besar dengan bobot lebih dari 1.000 ton memang sangat kuat di laut lepas. Namun ketika masuk ke perairan dangkal, bisa-bisa jadi ayam sayur, bos. Ruang geraknya terbatas dan resiko terdeteksi meningkat. Sebaliknya, DGK yang hanya berbobot sekitar 270 ton dapat bergerak lebih fleksibel, lebih sulit dideteksi dan mampu memanfaatkan kondisi geografis kepulauan sebagai keuntungan taktis. Jadi kalau kapal selam besar itu ibarat truk trailer, maka DGK adalah motor trail yang bisa masuk ke jalur-jalur sempit yang tak bisa dijangkau kendaraan lain. Nah, untuk operasionalnya, kapal selam ini pun memiliki banyak peran, bos. Pertama, untuk pengawasan jalur laut strategis, DGK dapat beroperasi diam-diam di sekitar selat-selat penting Indonesia untuk memantau aktivitas kapal asing. Kemudian kedua, untuk operasi pasukan khusus. Kapal ini mampu membawa personel khusus untuk infiltrasi rahasia ke wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk peperangan anti kapal permukaan menggunakan torpedo berat yang dibawanya. Kemudian yang keempat, untuk penebaran ranjau laut secara senyap di area strategis. Dan kelima, untuk operasi drone bawah laut atau UUV untuk pengintaian maupun misi khusus lainnya. Dan yang menarik, penulis artikel juga menyebut bahwa Indonesia bukanlah tujuan akhir program ini, melainkan titik awal, bos. Ia meyakini bahwa keberhasilan kontrak dengan Indonesia akan membuka peluang ekspor DGK ke negara-negara lain yang memiliki karakter geografis serupa. Nah, jadi jika benar ini terrealisasi, maka jelas Indonesia berpotensi menjadi operator pertama kapal selam DGK sekaligus membuka babak baru dalam strategi peperangan bawah laut Indo-Pasifik. Dan bisa jadi suatu hari nanti yang membuat kapal perang asing waspada bukan cuma kapal selam besar Indonesia, tetapi juga ninja-ninja bawah laut kecil yang bersembunyi di antara ribuan pulau Nusantara. Mantap, mantap, jos!